Ya, ini adalah perkataan Raja Daud, ya. Jadi jauh sebelum Tuhan Yesus datang dan disalibkan bagi kita, dia melihat atau Tuhan memberikan pewahyuan tentang orang percaya di masa depan. Yang dia sebut, berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ini masih begini. Misalnya tadi Pastor Olores juga sampaikan, ya, kalau ada pencuri dan dia diadili oleh hakim bilang gini, ya udahlah, diampunilah kamu, ya, pelanggaran kamu diampuni, kamu dibebaskan, dosa kamu saya yang tutupin deh. Kamu nyuri berapa? Nyuri 1 juta Pak Hakim, nih saya yang bayar 1 jutanya nih sama orang. Udah kamu bebas. Tetapi dia tetap statusnya pencuri kalau cuma ditutupi. Ya, perhatikan ayat 8-nya. Ya, Raja Daud juga telah ngalamin waktu dia ambil Batsheba, dia diampuni, ya, sama Tuhan. Gak jadi mati dia. Harusnya di bawah hukum Taurat dia harus mati karena berzina. Ambil istri Uria, ya, Batsheba. Tetapi dosanya ditutup, ya, ditutupi. Tetapi ya hukumannya tetap jalan sebenarnya. Anaknya mati. Ya, tapi kalau ayat 8 ini katakan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Nah, ini tidak diimpute namanya. Kalau Pak Edwin tuh suka masukin input ke komputer, ya, ada orang katakan garbage in, garbage out. Kalau dimasukkannya garbage, sampah, keluarnya sampah. Ya, apa yang di-input itu yang keluar. Input, output. Nah, tetapi dosa kita tidak diperhitungkan. Sama-sama katakan tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Tidak diimpute. Jadi kalau saudara tadi pencuri, saudara tidak pencuri lagi gitu. Status saudara sangat berbeda. Pencuri diampuni kesalahannya, dia tetap statusnya pencuri, tapi diampuni. Tapi kalau kita tidak diperhitungkan, saudara dan saya statusnya anak Allah. Itu hebatnya perkataan ini. Dan itu tidak diterima sama Daud, tetapi sama kita. Karena Daud jauh sebelum Tuhan Yesus datang atau mati di kayu salib. Luar biasa, ya. Jadi saudara itu tidak perlu lagi dikatakan, oh kamu kan orang pendosa, kamu kan orang pendosa, kamu kan pezina, kamu kan pembohong, kamu kan penipu. Enggak. Itu hebatnya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama Yesus. Kedudukan saya yang akan menentukan semua suplai Tuhan. Ya, suplai Tuhan atau semua yang menjadi milik kita, yang adalah milik Tuhan menjadi milik kita. Luar biasa itu, luar biasa sekali. Ya. Jadi kalau mengenai dosa, Tuhan harus menghukum dosa, tadi disampaikan, ya. Nah, kita nih bukan hutang kepada iblis, kita udah tahu, tapi kita hutang pada keadilannya. Jadi dosa itu harus dihukum. Ya, kalau enggak, alam semesta ini runtuh karena Tuhan nggak adil. Nah, tetapi karena Tuhan juga mengasihi kita, Dia berikan Yesus untuk memenuhi keadilan dan kasihnya Tuhan ini. Di kayu salib berjumpa keadilan dan kekasihnya Tuhan. Ya, jadi dosa harus dihukum, sudah dihukum. Kenapa tadi status saudara itu benar? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, walaupun kita masih bisa gagal atau bahkan masih gagal. Tapi kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jangan lupa, dalam Kristus. Gak bisa keluar masuk juga, sudah di dalam Kristus, di dalam terang. Kita gagal pun di dalam terang. Darahnya menyucikan kita 24 jam 7 hari selama seminggu, 365 hari selama setahun, terus menerus selama-lamanya. Continue berkesinambungan.
Itulah kedudukan kita, ya. Nah, jadi Yesus karena kasihnya mati di Golgota bagi kita, ya. Bukan hanya mati biasa, kita udah tahu, disiksa, ya, di luar batas peri kemanusiaan, ya. Jadi dosa kita tidak diperhitungkan. Amin. Ya, jadi lihat ya, jelas ya, kita memperoleh status kedudukan yang benar itu hanya karena percaya. Karena bukan bekerja, dibilang, bukan work, bukan melakukan sesuatu sehingga kita dibenarkan, bukan. Ya, tetapi kita menerima kebenaran iman tuh, ya, kebenaran hadiah sebenarnya. Ya, kita sering bilang bahwa Roma 5 ayat 17 itu ya menjadi tagline-nya atau yang paling disampaikan di New Christian Church, ya, bahwa kita ini menerima anugerah kebenaran tuh, ya, yang kelimpahan kasih karunia. Arti kasih karunianya itu kelimpahan, atau di dalam, jangan dirubah ya, Roma 5 ayat 20 itu kelimpahan tuh bicaranya hyperperisio. Hyperperisio itu superabound. Superabound itu tidak terbatas. Jadi kasih karunia, kalau sudah bilang saya cukup lah, ya, waktu Rasul Paulus bilang kasih karuniamu cukup buatku, itu bukan berarti cukup Tuhan, bukan begitu. Kasih karunia itu cukup untuk mengatasi segala masalah dia, itu poinnya. Karena apa? Karena kelimpahan, gak ada batasnya, tidak terbatas, superabound. Dan anugerah kebenaran. Jadi anugerah itu apa? Gift itu apa? Hadiah. Sama-sama katakan hadiah kebenaran. Ya, jadi itu yang diperhitungkan. Jadi ingat ya. Jadi yang diimpute kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Yesus.